Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Bagaimana kabar kalian? Suster bersyukur karena suster diperbolehkan untuk bergabung bersama kalian belajar bersama di SD Santo Yosef yang tercinta ini. Perkenalkan, suster diberi nama Suster Maria Crescensi Abdi Kristus yang biasa dipanggil dengan Suster Kresen atau Suster Kris. Nah, suster akan menemani kalian belajar khususnya muatan pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semuanya karena selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan menerapkan 5M. Suster menambahkan 2B, yaitu belajar dan berdoa, karena Yesus juga menghendaki agar kita belajar di rumah, berdoa di rumah. Yesus yang akan datang ke rumah kita. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dari buku halaman 2 sampai halaman 12. Kita siapkan diri kita untuk berdoa bersama-sama dari buku halaman 2. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menciptakan kami perempuan dan laki-laki yang memiliki ciri berbeda satu sama lain. Hari ini kami akan belajar tentang jati diri kami sebagai perempuan dan laki-laki dalam terang iman. Bantulah kami supaya dapat menemukan diri dan berkembang bersama sesuai dengan rencana-Mu sendiri. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, kita adalah manusia ciptaan Tuhan yang paling istimewa, karena kita diciptakan seturut gambar Allah. Kita sebagai perempuan dan laki-laki yang diciptakan sebagai citra Allah yang dipanggil untuk berkembang. Maka marilah kita amati diri kita masing-masing, ciri-ciri kita masing-masing dan keluarga kita. Karena kita ada di rumah, maka yang kita amati adalah seluruh anggota keluarga kita. Nah, anak-anak sudah menemukan ciri-cirinya dan juga tentunya menemukan perbedaan-perbedaan yang ada dalam diri anggota keluarga kita masing-masing. Nah, perbedaan itu ada 3 macam, yaitu perbedaan fisik, kejiwaan, dan kodrati. Laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan secara jasmania, misalnya perbedaan suara, perbedaan bentuk badan, perbedaan rambut, perbedaan kelamin, dan perbedaan yang lainnya. Selain itu, laki-laki dan perempuan berbeda secara kejiwaan atau sifat-sifat dasarnya. Perbedaan kejiwaan laki-laki dan perempuan adalah perbedaan emosi atau perasaan hati, perbedaan cara berpikir, serta perbedaan tugas atau peran. Misalnya, perempuan memiliki perasaan yang lebih halus dibandingkan dengan perasaan laki-laki. Perempuan memiliki pola berpikir berbagian tidak utuh, sedangkan laki-laki berpikir secara lebih luas. Perempuan memiliki peran sebagai yang merawat, memelihara, dan mengolah, sedangkan laki-laki memiliki peran sebagai yang mencari dan membuat. Pada umumnya, laki-laki dan perempuan dibedakan secara jasmania dan kejiwaan.
Tetapi ada perbedaan kodrati atau perbedaan yang mendasar yang dikehendaki Tuhan, yaitu bahwa hanya perempuan yang bisa mengandung, melahirkan, dan menyusui anak-anaknya. Namun tanpa laki-laki, perempuan pun tidak mungkin memiliki kemampuan untuk itu. Di dalam hal ini, perbedaan kodrati laki-laki dan perempuan saling melengkapi dan menyempurnakan. Berdasarkan nilai-nilai Kristiani, baik laki-laki maupun perempuan perlu mengembangkan sikap keibuan, sikap merawat, menyukai keindahan, kreatif, bekerja keras, kebapaan, penuh tanggung jawab, dan melindungi. Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupa Allah. Keduanya memiliki derajat yang sama. Laki-laki dan perempuan bertugas membantu Tuhan untuk melahirkan manusia baru, menguasai bumi, dan melestarikan alam lingkungannya. Mereka menaklukkan alam dengan bekerja, mengolah, dan memelihara alam supaya membahagiakan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Dalam hal ini, laki-laki dan perempuan tidak dapat hidup sendiri-sendiri, melainkan bekerja sama dan saling melengkapi, sehingga dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan rencana Allah. Kita harus bersyukur kepada Tuhan yang telah menciptakan kita sebagai perempuan atau laki-laki. Tanpa kita sadari, seiring waktu kita terus tumbuh dan berkembang. Itulah sebabnya kita semakin tinggi dan badan kita pun bertambah berat. Kita melihat di sekitar kita terdapat anak yang lebih kecil, yang seusia, dan banyak yang lebih besar atau lebih dewasa dari kita. Ketika kita semakin bertumbuh, kita dapat membimbing, menuntun, bahkan menggendong anak yang lebih kecil. Hal itu dapat kita lakukan karena badan kita lebih besar. Tenaga kita pun semakin kuat. Itulah sebabnya kita harus menyadari bahwa kita mengalami pertumbuhan dan perkembangan, baik secara jasmani maupun secara jiwani. Pertumbuhan dan perkembangan adalah proses peningkatan semua potensi manusia, baik fisik maupun psikis. Pertumbuhan dan perkembangan meliputi keseluruhan bagian fisik manusia, tetapi juga kemampuan non-fisik seperti bakat, kecerdasan, keterampilan, perasaan, dan kemampuan budi lainnya. Pertumbuhan dan perkembangan terjadi karena makanan, minuman, olahraga, dan latihan fisik. Di samping itu juga perkembangan terjadi melalui pengalaman pembelajaran, pelatihan, dan usaha-usaha yang lainnya. Selain makanan dan minuman, pertumbuhan dan perkembangan juga terjadi melalui pendampingan dan bantuan dari orang-orang di sekitar kita. Misalnya, orang tua, sanak saudara, guru, dan masyarakat di sekitar kita. Tuhan telah memberikan kepada kita talenta berupa bakat dan kemampuan. Setiap orang memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda-beda agar dapat digunakan atau berguna bagi diri sendiri dan sesama. Sesama itu adalah anggota keluarga, saudara, dan masyarakat dimanapun kita berada. Maka dari itu kita harus sungguh-sungguh berusaha untuk mengembangkan secara maksimal apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Talenta-talenta atau kemampuan-kemampuan yang kita miliki
adalah pemberian Tuhan yang diharapkan dikembangkan supaya bisa berguna bagi sesama dan diri sendiri. Anak-anak yang terkasih, kalian bisa memperdalam kembali materi ini dengan membaca halaman 2-12. Kemudian ada tugas dari suster, yaitu yang pertama, menuliskan sikap-sikap yang harus kalian miliki sebagai laki-laki atau perempuan. Yang kedua, menceritakan usaha-usaha kalian untuk mengembangkan talenta yang telah Tuhan berikan kepada kalian. Marilah kita tutup kegiatan belajar kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami telah menyadari bahwa Engkau telah memberikan bakat dan kemampuan kepada kami masing-masing. Bantulah kami supaya kami berusaha mengembangkan bakat dan kemampuan itu, supaya berguna bagi kami sendiri, keluarga, dan masyarakat. Semuanya ini kami mohon kepadamu dengan pengampunan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa Yusuf, lindungilah kami dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, marilah kita tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada di pembukaan tadi. Kemudian saya menambahkan ada protokol kesehatan rohani sama, yaitu 5M 2B. 5M yang adalah mengasihi, kemudian memahami, menghargai, melayani, dan mengampuni. Dan 2B berikutnya adalah berdoa dan berbahagia. Selamat belajar, Tuhan memberkati.